Semuanya, jumpa lagi bersama saya Wartawan Injil dalam channel Wartawan Injil. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab satu pertanyaan, bukan satu ya, ada beberapa teman yang bertanya. Mas Donald, apakah benar bahwa di dalam Alkitab yang hari ini dipegang oleh orang-orang Kristen, benar ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Sekali lagi ya, jadi pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa ada ayat-ayat Alkitab yang saat ini dipegang oleh orang-orang Kristen? Ada ayat-ayat yang dirubah ya, jadi Alkitab ini. Apakah benar dalam Alkitabnya orang Kristen ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Nah, saudara-saudariku, di dalam Injil Matius, Yesus berkata, dalam Matius pasal 5 ayat 37, jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, jadi saya adalah seorang pengikut Kristus. Guru saya adalah Yesus Kristus. Sisa hidup saya adalah milik Yesus Kristus sepenuhnya. Sehingga apa yang saya harus lakukan adalah harus seperti yang Yesus Kristus, guru saya, ajarkan kepada saya. Maka ketika ada orang tanya sesuatu kepada saya tidak bisa berbohong dan tidak boleh berbohong. Matius 5 ayat 37, perkataan Yesus sendiri. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Tante Lucy, ya, Lucifer, si jahat. Nah, jadi menjawab pertanyaan beberapa orang ini, tegas jawaban saya adalah iya. Tadi pertanyaannya adalah, apakah benar di dalam Alkitab yang hari ini dipegang banyak orang Kristen ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Jawabannya adalah iya. Memang benar. Haleluya, haleluya. Salam jumpa lagi dengan saya. Nama saya Tina Hotmada Sitorus. Oke. Saudara, kita sudah menonton tadi bahwa channelnya Wartawan Injil, nama Bapak itu adalah Donald, Pak Donald, Mas Donald, telah mengatakan bahwa Alkitab Kristen itu sudah diubah. Jadi Bapak ini saya lihat channelnya itu Wartawan Injil, banyak berbicara tentang isi Alkitab. Dan Bapak ini salah satu apologet orang Kristen. Tetapi aneh Bapak Ibu. Kenapa aneh? Banyak saya lihat apologet Kristen, tetapi dia berpusat kepada Alkitab, kepada isi Alkitab. Jadi hanya Bapak Donald inilah yang mengatakan, seorang apologet mengatakan bahwa isi firman Tuhan itu sudah diubah. Dan itu fakta. Padahal Bapak ini mengatakan bahwa dia pengikut Yesus. Kalau dia pengikut Yesus, kenapa tidak percaya isi firman Tuhan? Kenapa Bapak ini bisa mengatakan bahwa Alkitab Kristen telah diubah? Apa dalilnya, Pak? Coba Bapak balas channel saya ini atau komen di mana ayat yang mendukung bahwa Alkitab Kristen zaman now telah diubah oleh manusia. Saya bangga menjadi seorang Kristen. Lewat pengalaman saya meyakinkan 100% isi Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah hidup Bapak Ibu. Perjanjian lama sama perjanjian baru itu berkesinambungan Bapak Ibu. Apalagi kalau kita baca dengan kitab Daniel
sama Wahyu itu berkesinambungan mengenai akhir zaman, masa depan, Bapak Ibu. Kalau kita baca di Yesaya, Yeskiel tentang datangnya seorang Mesias, dan sudah terjadi di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ada berkesinambungan. Jadi tidak mati sebelah, Bapak Ibu ya. Kalau mati sebelah berarti udah diubah-ubah. Ini berkesinambungan. Jadi hidup jadinya, Bapak Ibu. Bukan hanya sejarah ya. Tapi isi Alkitab hidup. Mari kita baca firman Tuhan ya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah pelita, Bapak Ibu. Jadi isi firman Tuhan semuanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah pelita terang bagi jalan-jalan kita. Isi Alkitab ini pusat pintu untuk mengetahui jalan kebenaran. Dan di isi Alkitab ini ada banyak harapan. Saudara terserah mau pilih apa, mau jadi pendeta, ya, mau jadi gubernur, presiden, ada di sini syarat-syaratnya, Bapak Ibu ya. Mau jadi raja, ada di sana harapan supaya saudara memiliki hikmat, baca, atau supaya saudara pandai mengembal seorang perempuan, ya, baca Kidung Agung ya kan. Jadi semua di Alkitab itu sangat lengkap, Bapak Ibu. Mari kita baca lagi, Bapak Ibu. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi lewat firman inilah saya bisa hidup, Pak. Kalau memang dengan kekuatan saya sendiri, mungkin saya sudah mati dari dulu, Bapak Ibu. Tapi dengan firman Tuhan, saya diberi harapan. Makanya hari ini saya hidup, Pak, ya. Dan mari kita baca lagi Yesaya 40 ayat 40. Yesaya 40 ayat 8, Bapak Ibu ya. Rumput menjadi kering, tapi firman Tuhan kita akan kekal. Rumput menjadi kering, tapi firman Tuhan kita akan kekal. Berarti firman Tuhan ini tidak ada satupun kosakatanya hilang, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini hidup, Pak Donald. Tidak mati. Atau tidak diubah-ubah. Kalau sudah diubah-ubah manusia, Bapak Ibu, Pak Ronald, gak mungkin saya capek-capek memberitakan firman Tuhan. Tapi saya berkorban hari ini memberitakan firman Tuhan karena saya harus menegaskan, meluruskan bahwa Alkitab Kristen zaman now atau zaman dahulu atau zaman sekarang itu hidup asli. Jadi Alkitab orang Protestan, Krismatik itu sama. Kalau Katolik sama, tapi ada sebagian yang ditambah ya. Kitab Henok, macam contohnya lah kitab Henok ya, ada di Katolik ya, ditambahkan. Tapi kalau di Protestan, di Krismatik itu tidak ada kitab Henok ya, Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu, bangsa Israel, bangsa pilihan hari ini, mulai dari dulu mereka memberitakan Injil mulai dari rahim, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara berkhotbah di Israel tentang perjanjian lama, mutlak mereka sudah hafal itu perjanjian lama. Mereka sudah hafal, Bapak Ibu. Karena mulai dari semenjak kandungan, seperti kata Ulangan, kitab Ulangan, mereka berulang-ulang memberitakannya kepada anak cucu mereka. Baik sedang tidur, baik sedang pergi jalan-jalan, baik dari ngapain pun, firman Tuhan disampaikan kepada anak cucu mereka. Tapi yang mereka tidak percaya adalah perjanjian baru, Bapak Ibu.
Makanya orang Israel ini senang meratap di tembok ratapan untuk menanti Sang Mesias. Sekarang Kristen yang ada di Asia telah pernah mempercayai, mengimani isi Alkitab suci 100% hidup. Saya tidak tahu siapa orangnya yang atau dokter siapa yang telah mengartikan isi Alkitab ini. Ada yang menerjemahkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa-bahasa dunia ini banyak. Tuhan sudah memilih mereka, Bapak Ibu. Saya kena percaya bahwa Tuhan menjamah mereka sehingga mereka bisa mengartikan semua Alkitab ke bahasa Bapak Ibu ya. Saya yakin. Kenapa saya yakin? Karena lewat pengalaman saya. Contohnya lah, Pak Donald ini tidak pernah berpengalaman sehingga dia bisa berasumsi tentang surga. Aduh, gimana ya keadaan surga? Apa enggak gimana ya di sana? Atau gimana ya keadaan neraka itu? Pasti saudara akan berasumsi karena saudara tidak berpengalaman, sehingga saudara tidak mempercayai isi firman Tuhan ini sudah diubah-ubah oleh tangan manusia. Hari ini saya bicara tegas, Pak Donald. Lewat pengalaman saya inilah firman Tuhan, isi ayat firman Tuhan hidup. Hidup, Bapak Ibu. Nyata. Jadi saudara harus berpusat kepada firman Tuhan, berfokus sama ayat firman Tuhan, karena inilah pintu untuk mengetahui siapa Yesus itu. Hanya di luar orang Kristen lah yang mengakui bahwa Alkitab orang Kristen telah diubah. Ya. Hanya Bapak seorang Kristen bisa mengakui keluar dari mulut Bapak bahwa Alkitab Kristen telah diubah oleh manusia. Jadi aneh ya kan? Aneh nggak saudaraku? Dia mengaku-ngakui dia pengikut Yesus tapi tidak percaya isi firman Tuhan. Dan how? Dan bagaimana? Mustahil nggak saudara? Dia pengikut Tuhan tetapi dia tidak yakin 100% isi Alkitab. Dari mana dia tahu? Karena di Alkitab ini tertulis tentang Yesus. Dari mana dia tahu? Apa dia berasumsi, oh supaya orang percaya bahwa saya ini orang Kristen. Saya bilang aja saya orang Kristen, tapi tidak mengakui isi firman Tuhan. Tidak benar. Jadi Bapak Ibu, bertobatlah sebelum Tuhan mengardik saudara, sebelum Tuhan mengardik channel saudara. Karena itu, beritakanlah Injil yang benar. Isi firman Tuhan, ayat firman Tuhan itu nyata dan benar Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang diubah-ubah manusia. Haleluya. Salam hormat, salam damai Pak Donald ya.